Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona Reini, jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reini. Tentunya dengan episode yang selalu menarik. Nah, sebelum itu kita mau bahas soal WA nih. Saya dapat WA nih di WA kita, katanya pengen jadi tamu narasumber di tempat bercerita. Cuman lokasinya di luar kota. Aduh. Jadi mungkin mudah-mudahan kita bisa ada sudah beberapa rencana untuk mengunjungi tempat-tempat yang agak jauh. Di luar kota. Jadi nanti tunggu kabarnya dari kita ya. Nah, siapa yang mau juga bisa, atau yang mungkin yang ada di Bandung atau Jakarta lah ya, dekat ya, bisa WA kami di 0813 20 35 0013 0813 20 35 0013. Mau nama nggak pernah ingat? Nggak pernah hafal saya mah. Tapi kan nggak harus orang tua ya, bisa juga narasumbernya berupa terapis atau pengajar atau pembuat makanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, siapapun yang ada kaitannya dengan sibling juga. Siblings juga boleh. Ada sudah beberapa kali ya siblings datang ke sini gitu. Juga boleh ditulis di kolom komen di bawah tayangan ini, tapi jangan lupa subscribe dulu, like dulu, lalu nyalain notifikasinya ya. Kita tayang setiap hari Sabtu, jamnya terserah editornya mau publish jam berapa. Nah, Mon, sekarang kita ketemu dengan siapa nih tamu kita? Sosok ibu yang luar biasa. Semua ibu dengan anak berkebutuhan khusus itu pasti luar biasa, tapi ibu ini adalah ibu yang luar biasa karena tugas dia ada banyak. Ya, tidak sebagai ibu saja, nanti kita akan bahas tugas dia lebih banyak dan mungkin jadi lebih menarik ketika ibu yang hebat ini akan datang. Ibu Mira namanya. Ibu Mira sebentar lagi datang, kita tunggu, nanti kita kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reini. Sahabat Mona Reini, kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reini. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa kita akan kedatangan tamu namanya Ibu Mira. Mira ini teman saya sejak lama. Kami sama-sama ibu dari anak Down syndrome. Kami tumbuh di komunitas yang sama. Nah, ada yang menarik sekarang Ibu Mira, aku panggilnya Mira aja ya. Mira adalah ketua dari satu yayasan, satu komunitas di Bandung, di Jawa Barat. Namanya Potats, Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome Jawa Barat. Mira ini baru menjadi ketua di bulan Maret kemarin, menggantikan ketua yang lama. Jadi mudah-mudahan otaknya masih fresh gitu ya untuk buat program untuk anak-anak Down Syndrome kita. Nah, kita sapa dulu Ibu Mira, apa kabar Mir? Masih capek ya? Iya. Kemarin baru pulang dari Gathering Potats Indonesia. Gathering Potats Indonesia, semua ngumpul di Solo. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Potats dan apa itu Potats dan apa saja kegiatannya, saya mau tanya dulu nih. Mira ini kan anaknya namanya Arkan. Ya. Seorang anak Down Syndrome, anak kedua dari... Anak ketiga. Oh, yang satu nggak ada ya? Iya. Yang satu nggak ada. Umur berapa sekarang? Arkan 10 tahun. Umur 10 tahun, sekolah di Sekolah alam. yang di Dago. Yang di Dago. Sekolah alam di Dago itu keren loh sekolahnya. Zaman dulu udah ada sih sebetulnya. Itu zaman abang dulu, tapi terlalu berliku-liku kan. Di Leuweung. Leuweung teh apa ya? Hutan. Ya, sesuai dengan namanya, nama sekolah alam. Nah, kembali lagi ke kehidupan Ibu Mira dan Arkan.
Nah, waktu Mira melahirkan Arkan, tentunya pasti semua orang sedih ya, dapat anak Down syndrome. Nggak mungkin ada yang punya anak Down syndrome terus seneng gitu. Pasti semua sedih. Nah, apa yang Mira lakukan pertama kali waktu dapat Arkan? Pertama kali malahan Mira dikasih tahu sama suami Mira, Krisna. Jadi Mira itu sesar. Begitu sesar, yang diceritakan oleh suami Mira itu, suami Mira diajak ke ruang operasinya. Lalu dikasih tahu langsung sama dokter anak kalau anak ini adalah anak Down syndrome. Oh, langsung. Jadi saat itu suami yang memberitahukan kalau anak kita itu Down syndrome. Ini sama ceritanya dengan Adit dan Rani. Iya. Adit duluan yang dikasih tahu bahwa anaknya Down syndrome. Iya. Lalu Mira tahu di hari keberapa? Jadi begitu masuk ke ruangan. Jadi sepertinya mungkin para dokter, karena biasanya kalau sesar itu kan sebetulnya hanya lokal ya. Iya. Tapi kemungkinan mungkin karena tahu Arkan itu Down syndrome, biasanya kan kita kalau bayi itu selalu kita diperlihatkan. Nah, Mira tuh nggak sadar, cuman ada fotonya aja diperlihatkan. Mungkin waktu itu begitu ketahuan Down syndrome, Mira dikasih anestesi lagi. Jadi ada melayang-layang. Jadi ternyata memang ada fotonya Mira lagi pegang Arkan waktu itu di ruangan. Tapi nggak sadar. Iya betul. Jadi begitu sadar, begitu tahu dikasih tahunya itu, begitu sudah di ruangan. Di ruangan suami itu kasih tahu, "Mas, sabar ya. Ini bukan salah siapa-siapa," katanya. Anak kita itu Down syndrome. Mira tahu apa itu Down syndrome? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Begitu Down syndrome. Down syndrome Down syndrome itu, iya betul. Down syndrome ini apa? Coba kamu googling. Jadi Mira masih sakit, masih teler lah ya istilahnya. Mira googling. Kan kalau itu mukanya begini. Mira belum tahu. Cuma mungkin dari fisiknya aja, nggak tahu nih. Sebetulnya ya maksudnya apa ini Down syndrome segala macam. Terus dari situ kita tuh waktu itu udah nyiapin nama untuk anak. Tapi begitu anak kita Down syndrome, Arkan Down syndrome, itu langsung kita rubah namanya. Karena kita mau memberikan nama yang terbaik. Oke. Ya. Gitu. Dari situ langsung lah, mau nggak mau Arkan itu harus kalau yang masuk cairan di mulut itu yang minumnya tuh harus disonde. Oh iya, disonde. Iya. Abang juga begitu dulu. Arkan itu harus disonde. Jadi saat yang lain dibawa, awalnya nggak tahu kalau Arkan itu kalau minum harus disonde. Jadi di saat orang lain dibawa tuh bayinya ke kamar, kita nggak diliatin. Iya, itu terjadi juga saya dulu gitu. Iya, mana? Aduh Bu, maaf, bayinya belum, nggak bisa. Terus akhirnya suami lagi yang kasih tahu, mungkin perawat juga mungkin kayaknya lebih mungkin kasihan, nggak tega. Ayo mah, katanya, kamu harus bisa jalan, karena kan kalau sesar mau nggak mau sakitnya lebih lama. Iya. Jadi pokoknya kamu harus bisa jalan, kamu harus bisa navigasi. Maksudnya karena Mira juga belum lihat nih, selama di 3 hari di rumah sakit itu Mira belum lihat wujud Arkan itu belum sama sekali. Jadi hari keempat itu akhirnya bisa datang ke ruang bayi untuk ngelihat. Gitu. Kalau saya waktu itu kan saya melahirkan normal ya, subuh. Abang lahir dalam keadaan biru, yang katanya mungkin kedinginan, padahal dia ada kelainan jantung ya, makanya lahirnya biru. Karena saya melahirkan normal, lahir jam 5, jam 9, jam 10 tuh saya udah turun, udah jalan. Dan saya yang lihat sendiri ke ruangan bayi, kenapa anak gua banyak selang gitu kan. Dia di dalam inkubator waktu itu. Karena mungkin pernafasannya juga tidak baik ya, karena kelainan jantungnya. Terus susternya bilang, biasa, anak mah ada yang suka nggak bisa minum, cuman gitu aja. Ya, tapi saya bisa lihat di hari yang sama lah. Mira masih
Ya, di hari Berapa hari ketiga. berikutnya ya? Hari ketiga. Jadi betul-betul begitu pas. Jadi benar-benar saat itu tuh Mira tuh berjuang untuk bagaimana bisa betul-betul bisa bangun Karena pengen lihat. karena pengen lihat. Iya, Jadi iya, mau iya. biar sakit saya harus pokoknya ayo kata suami, ayo bisa kok, ayo kasihan katanya, kasihan Arkan gitu, kasihan Arkan nggak belum ditengokin sama ibunya. Tapi Arkan tidak lahir dengan tidak punya penyakit bawaan. Arkan Rasanya ada jantung kelainan juga kan? ada. Jadi Arkan itu katup jantung yang belum menutup dengan sempurna waktu itu. Oh, itu AVSD ya? Ya. AVSD. Nah itu, jadi dari situlah terus Arkan tuh pas Mira akhirnya kan biasalah ya dipompa segala macam, waktu masih di rumah sakit juga ASI itu dipompa dikasihin. Nah Mira pulang duluan, Arkan masih harus di rumah sakit Karena waktu itu masih bilirubin masih bilirubin. ya masih tinggi. Jadi di rumah sakit anak sapi. Enggak, jadi Mira bela-belain itu dipompa, ASI dibawa ke sana. Jadi pokoknya dipompa, pokoknya gimana cara maksudnya sampai sedih juga ya, pokoknya gimana caranya si ASI harus ASI. Jadi itu harus ASI. Ya, Gitu. aku mah enggak anak sapi. Jadi betul-betul memang perjuangannya ya. Terus memang alhamdulillahnya keluarga memang langsung merangkul. Dari waktu di rumah sakit pun itu Teteh terus Christine itu langsung nyari-nyari inilah ya pengetahuan baru tentang itu ya. Iya. Christine waktu itu sama Risat itu langsung ketemu sama dokter anaknya saat itu. Jadi begitu Mira operasi setelah lahir, gitu sudah ketahuan, keluarga tahu, itu adik ipar sama suaminya itu langsung, kan kebetulan dua-duanya dokter, langsung konsultasi ke dokter anak. Gitu. Tapi akhirnya kondisi jantungnya sekarang gimana? Alhamdulillah sudah menutup. Menutup sendiri. Iya, menutup sendiri. Ya kadang banyak juga kasus-kasus kelainan bawaan di anak-anak Down syndrome, yaitu kelainan jantung bisa sembuh dengan sendirinya ya, terutama kalau kebocorannya kecil, misalnya 0,5 mili, 1 mili itu mungkin masih bisa. Kalau abang mah kan bocornya 5, yang 1 5 mili, yang salah satu klepnya katupnya abnormal, jadi memang harus operasi segera waktu itu ya. Karena kalau misalnya jantungnya nggak cepat dibenerin, nanti akan merembet ke yang lain, terutama ke paru-paru ya. Itu pun kalau Arkan tuh kan karena mungkin jantungnya bermasalah, maksudnya katup jantung bermasalah, itu memang dia susah, ya maksudnya nafasnya juga susah, gitu ya, sampai 1 tahun kan 2 kali masuk rumah sakit karena berpneumonia kan waktu itu juga gara-gara itu juga salah satunya. Iya betul. Abang juga BP tuh 2 kali. Cuman kalau abang kan karena jantungnya masalahnya banyak, jadi pernafasan yang tersengal-sengal itu langsung membuat badannya jadi biru. Mungkin kalau Arkan kelainannya sedikit ya, jadi nggak biru kan? Nggak, jadi waktu itu pernah biru waktu sampai masuk rumah sakit itu gara-gara bronchopneumonia. BP. Itu jadi itu memang si hidung sama sekitar hidung itu tuh udah biru. Langsung saat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Oh iya, ini suaminya fiktif. Bukan fiktif. Jadi suaminya LDR. Iya, jadi ya qadarullah memang rezekinya memang harus jauh. Jadi memang Arkan 2 tahun itu Krisna udah harus kerja di Abu Dhabi ya sampai hari ini. Nanti kita bahas selanjutnya di segmen setelah ini. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan Mira, masih juga dengan ngobrol-ngobrol santai yang cukup seru.
Nah ini ada yang sedikit menarik ya. Arkan ini kan papanya nggak ada, maksudnya nggak ada di Bandung gitu, Ya. sorry. Nah tentu akan berbeda dengan anak mau yang reguler ataupun yang Down syndrome atau yang apapun lah, dengan yang orang tuanya lengkap gitu ya. Kalau misal papanya Arkan ini namanya Krisna, kerjanya di Abu Dhabi, menjadi mekaniknya pesawat tempur kerajaan Emirat di sana. Jadi kalau nanti ada yang perang nih, nah itu papanya Krisna yang ngurus pesawatnya. Nah, baru pulang kemarin kita ditraktir makan waktu itu, makan kepiting sama Krisna. Ada ini nggak? Ada perbedaan nggak buat Arkan saat papanya ada dan papanya, kan kalau pulang misalnya sebulan gitu ya, nanti pas balik lagi ada perbedaan nggak? Ya memang teknologi lah ya, bisa FaceTime, bisa apapun gitu. Tapi ada nggak perbedaan? Ada pasti. Jadi kalau papanya datang itu lengket sama papanya. Oh, Dia iya. rewel, jadi lebih manja. lebih ya. manja. Ya mungkin semua anak juga. Mungkin Adis juga gitulah. Adis kalau waktu kecil, waktu sekarang udah cuek, udah ABG kan. Tapi kalau papanya pergi lagi nangis juga. Terakhir tahun kemarin masih nangis, tapi sekarang udah enggak. Oh. Sedih tapi mungkin udah enggak ya. Udah SMP ya. Iya, udah SMP kelas 2. Jadi Arkan ini punya kakak perempuan namanya Adis, dan mereka merupakan sibling yang cukup dekat ya. Seperti siapa ya? Seperti Syakil dengan kakaknya, seperti abang dengan Bianca. Mereka saudara kandung yang saling mensupport lah. Kadang-kadang berantem juga ya. Berantem, apalagi udah sama besar ya. Tapi kalau salah satu nggak ada, Dicari juga. ya. Biasa Kalau ya, anak. Adis sekolah juga, misal Arkan libur, pas libur Adis sekolah langsung nyari. Mama Adis mana? Kalau misalnya terapinya, Arkan menjalani dari umur berapa? 1 bulan Sampai sekarang masih? sampai sekarang. Sekarang apa? Tinggal apa terapinya? Arkan sekarang tuh masih fisioterapi plus pedagogi, Fisioterapi masih? tapi mungkin lebih ke fisik kayak melompat. Oh iya. Satu kaki. Iya, gitu ya. keseimbangan ya. Pedagog ya. Terus? Sama bicara masih. Oh iya, itu pekerjaan lama ya. Iya. Sekarang Arkan 10 tahun ya, mungkin 2 tahun lagi masih harus terapi ya. Kita jalanin aja ya. Iya. Mau nggak mau, karena saya selalu bilang gitu, terutama pada orang tua dengan anak Down syndrome, karena saya ngertinya yang Down syndrome, terapi is a must gitu. Itu mah harus. Kita ya tidak bisa berharap banyak meskipun anak ini gizinya tercukupi, kasih sayang tercukupi, semua tercukupi. Tapi kalau tanpa terapi, kayaknya nggak maksimal ya. Iya. Ya, jadi kita mah bikin yang paling baik aja lah ya buat anak-anak gitu. Arkan tuh 1 sampai 5 tahun itu terapinya full Senin sampai Iya. Jumat. 7 jam selama seminggu. Fisioterapi, okupasi, pedagog, perilaku, bicara, Ya, apalagi ya? udah sih ya yang itunya. Yang lainnya udah cuman itu aja. Itu aja ya. Mm-mm. Ya, melelahkan memang. Iya. Dan biayanya ya cukup lumayan gitu. Iya, zaman Jadi dulu kan. Kalau sekarang enaknya kan ada BPJS ya, walaupun Iya, cuma iya. katanya cuma setengah jam. Zaman Mira, zaman Tereni mungkin Pak mandiri ya. iya, operasi jantung juga bayar sendiri. Kokoreh dari sana sini untuk operasi jantung. Alhamdulillah. Kalau Krisna nonton, halo Krisna, selamat bekerja, kapan pulang lagi? Kan sekarang pandeminya udah nggak ada, bisa pulang lagi kan, Insya kapan Allah. aja kan? Karena selama pandemi Krisna Nggak bisa pulang. 3 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun lebaran masing-masing kan? 4 tahun lebaran masing-masing. Jadi kebetulan jadi kemarin lebaran kelima akhirnya bisa pulang. Jadi kemarin 2019 nggak bisa pulang lebaran karena lagi ada dinas di Spanyol. Oh iya, ya, Spanyol. Ya, jadi baru pulangnya Desember. Nah, begitu 2020 itu keburu pandemi 2020, 2021 pandemi juga. Baru kemarin Ya. Sebelum ke Spanyol juga nggak bisa pulang lebaran karena memang maklum, karena pekerja Indonesia di sana juga banyak ya. Jadi sebagai pegawai yang masih muda, termuda, ngalah jadi cuti. mengalah cuti gitu. Jadi memang baru lebaran kelima akhirnya baru bisa pulang berkumpul.
Kemarin waktu Krisna pulang juga kita ngobrol kan. Terus saya tanya, Krisna jadi kerjaan teh ngapain? Ya ngurus pesawat teh. Ya ngurus apanya? Ya pesawat tempur aja. Nanti kalau Indonesia perang sama Emirat, saya bilang, Krisna ngebelain yang mana? Aduh tadi mah ngebelain Emirat aja yang ngasih duit. Jadi Krisna memang dualisme akhirnya dilema dia, kebingungan. Kita kembali lagi, kita nanti bicarakan mengenai organisasi yang sekarang diketuai oleh Mira dan apa itu organisasinya. Sesaat lagi. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni, tentunya obrolannya seru. Kalau saya ketemu Mira itu berdua jadi kayak ber-20 lah ya ngobrolnya kalau di pinggir sana tadi. Kalau di sini agak behave. Kita sekarang mau tanya Mira tentang organisasi ini ya. Dulu zaman abang masih kecil, saya tuh sendirian. Abang lahir 2001 ya, abang beberapa tahun saya tuh sendirian. Saya bikin pameran ini, bikin acara itu betul-betul sendirian gitu. Saya minta database-nya ke Profesor Dadang almarhum karena beliau sempat mengetuai kids, kelompok insan Down syndrome. Jadi saya dapat beberapa data. Lalu pas abang pameran lukisan tunggal di Sabuga, datanglah Rina, bawa Syakil masih bayi. Dia ngikut-ngikutin saya gitu. Mbak Reni, yuk kita bikin ini, kita akhirnya berdua, berempat, berdelapan. Dan sekarang akhirnya organisasi ini Potats Jawa Barat yang diketuai oleh Bu Mira, anggotanya sudah lebih dari 600 ya. Dulu Potats Bandung, sekarang sudah jadi Potats Jawa Barat, biar areanya cukup luas gitulah ya. Jadi Mira dengan saya dan teman-teman yang lain juga, meskipun orangnya itu aja ya, kunjungan kemana? Ke Cirebon kita ya, sempat ke Purwakarta, lalu ke Garut gitu. Diiming-iminginnya, ayo ke Cirebon, nanti pulangnya kita makan empal gentong gitu kan, biasa ibu-ibu gitu ya. Jadi kita memberikan semacam apa ya Mira? Edukasi lah ya, yang diperlukan untuk para orang tua dalam bagaimana cara merawat anak Down syndrome, terutama untuk orang tua baru. Nah sekarang kita tanya ketuanya nih ya. Saya kan sudah pensiun. Kita tanya ketuanya. Mira, kalau boleh cerita, Potats itu apa? Potats itu Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome. Jadi kita tuh sebagai wadah informasi dan konsultasi. Selain itu juga kegiatan juga ya untuk anak-anak Down Syndrome. Untuk orang tuanya sendiri yang pasti konsultasi, sebagai wadah informasi juga buat orang-orang tua baru, apa sih Down syndrome itu, terus mau diapain nih anak ini gitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya, karena buat para orang tua baru ya, kayak kita juga dulu ya. Betul. Duh ini tuh harus gimana gitu. Nanya ke siapa? Zaman Mira main internet udah kenceng, zaman saya. Dia yang suka, teman saya ini sutradaranya yang suka bantuin di kantor cariin Down syndrome itu apa. Lalu saya pertama kali ketemu itu dengan orang tua Down syndrome adalah Bu Teti dan Bu Arianti. Jadi mereka lah gitu ya penolong saya. Jadi kebayang untuk orang tua yang baru punya anak Down syndrome, ya perlu kita tolong ya. Iya betul. Karena mereka teh blank gitu. Iya. Saya, kalau Mira alhamdulillah gini. Keluarga langsung cari ke informasi kan, jadi Mira langsung waktu itu kalau Mira zamannya Mira langsung dikasih tahu ke website Potats Jakarta. Dari situ langsung telepon ke Bu Noni ngasih ke Terina, telepon Terina. Nah dari situ akhirnya kumpul lah waktu itu sampai ketemuan di mana, yang kita di kopi apa itu pertama kali. Oh iya yang di Dago belakang. Nah itu. Oh iya saya datang itu. Iya itu pertama kali. Tapi kan banyak orang tua lain yang punya anak Down syndrome tidak seberuntung tidak seberuntung kita ya. Tidak yang keluarga akses keluarganya mendukung dan segala macam. Ya akses informasi ya belum tentu. Jadi kadang ada orang tua juga yang kok belum terapi sih umur segini? Iya karena ketidaktahuan gitu loh.
Jadi ya tugas kami gitu, tugas kita sama-sama orang tua Down syndrome adalah memberikan pengarahan ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah gitu ya untuk supaya anak-anak Down syndrome ini kualitas hidupnya lebih baik gitu. Kalau zaman dulu mungkin bahkan orang tua zaman dulu nggak tahu bahwa anak Down syndrome ini mempunyai kelainan penyerta. Ya. Kalau sekarang kan periksa jantungnya, periksa tiroidnya gitu ya. Jadi fisiknya dulu lah kita benerin gitu. Setelah itu benar, ayo kita terapi. Terapi mah harus wajib. Terus jangan terapi seminggu sekali terus udah di rumah juga. Iya betul. Jadi rata-rata sekarang berpikirnya mungkin udah fisioterapi aja didiemin aja. Iya sama. Harusnya enggak. Memang kan tugas terapis kan hanya memperlihatkan, memberikan contoh, dan kita sebagai orang tua itu tiap hari harus ngerjain PR. Iya betul. Stimulasi juga gitu di rumah. Ya kayak anak sekolah lah kan ada tugas kan ya dibawa ke rumah gitu. Jadi ya orang tuanya juga harus rajin ya. Iya. Harus. Pasti. Memang ada waktu-waktu tertentu kita juga merasa jenuh. Oh iya pasti. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau waktu kita jenuh kita berhenti ya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus nanti kita mulai lagi jalan-jalan dulu ya kalau bosan mah. Iya, kayak Arkan juga gitu, waktunya memang kayak waktunya harus libur gitu, Mas, kita mau liburan gitu, libur terapi ya libur aja gitu, nggak. Terus nanti ya kita mulai lagi gitu kan dengan suasana baru gitu juga kan anak mungkin nggak bosan gitu kan. Ya paling tidak kan kita sebagai orang tua menyiasati bagaimana program yang terbaik, karena kan program tiap anak juga pasti berbeda ya, nggak bisa disamain gitu. Nah, di sini kita ngomongin program sebentar lagi masih dengan Mira. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan saya Reni dan tamu saya Mira, sahabat saya sejak lama. Nah Mir, ini sekarang masih ngomongin potats ya, potats ini kan apa ya visi misi lah, jangan gitu. Keinginan kita adalah membangun anak-anak dan Down syndrome supaya mereka mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Tadi kita sebelum ini on kameranya kita sudah bicara tentang program. Mira dengan jabatannya sebagai ketua baru tentu punya banyak ide lah ya. Apa sih yang mau dilakukan buat anak-anak kita? Yang pasti sih tetap informasi, sosialisasi tentang anak Down syndrome itu terus berjalan. Terus juga ada program-program khusus yang memang untuk orang tua, baik untuk orang tua dengan anak Down syndrome dan juga anak-anak Down syndrome yang sudah mulai beranjak dewasa, yang nggak tahu mau ngapain ya, yang nggak tahu mau ngapain, yang memang kayak sudah dibilang usia sekolah juga udah nggak, yang maksudnya yang sudah tidak produktif istilahnya, yang hanya di rumah tidak ngapain gitu ya, gitu. Selain itu juga kita pengennya, kalau Mira sendiri berpikiran kita nggak tahu umur kita berapa sebagai orang tua. Jangan sampai anak-anak kita ini akhirnya akan memberatkan orang-orang di sekitarnya. Memberatkan sibling terutama ya. Iya, betul. Jadi kita kasih bekal ya. Kita kasih bekal untuk mereka istilahnya mandiri untuk diri sendiri secara finansial. Gitu. Program-program apa nih? Ini sangat menarik ya buat orang tua. Terutama ini buat anak Down syndrome, karena Mira mengetuainya organisasi Down syndrome. Apa aja gitu yang bisa kita latih, atau Potats akan mengadakan kegiatan apa untuk anak-anak usia yang di atas remaja? Insya Allah kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan kemandirian. Nantinya ada beberapa, misalnya
biar pada tertarik. Misalnya kita rencananya akan pelatihan membuat keset, membuat manik-manik, barista, terus mie telur, jumputan sampai roti. Lucu tuh. Gitu. Jadi si anak ini akan dilatih, lalu nanti dia bisa bikin sendiri ya di rumah ya. Betul. Jadi rencananya mudah-mudahan bisa terlaksana. Mereka akan dilatih dan nantinya setelah selesai itu akan dapat sertifikat. Dan hasil-hasil mereka itu nantinya akan kita jual. Akan kita salurkan ya. Kita akan untuk salurkan penjualannya. Betul. Dan itu keren. Iya. Dan keinginan kita itu continue, jangan begitu pas selesai bikin cuma Udah satu kali aja. terus udah gitu. Jadi istilahnya mudah-mudahan mungkin ada beberapa perusahaan atau hibah yang bisa mendanai UMKM perorangan gitu ya, rumah tangga, dan mereka di rumahnya itu akan bisa melakukan usaha kecil-kecilan seperti itu. Iya, itu keren tuh. Saya juga malah belum kepikiran untuk anak saya sendiri nanti mau ngapain dia nih, karena dia cuma senang main musik gitu ya, suruh ngeband aja lah. Ya, tapi kalau misalnya para penyandang Down syndrome dewasa ini bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri kan keren ya. Iya, keren banget. Nah, itu harus disiapkan sejak kecil gitu. Tidak bisa serta-merta setelah dewasa lalu dilatih, karena semua harus dipersiapkan ya. Dari fisiknya, dari kognisinya, dari segala macamnya. Nah, kalau untuk program yang anak-anak kecil maupun orang tuanya gimana? Untuk anak-anak kecil ini biasa kita masih informasi mengenai Down syndrome ya. Untuk anak 0 sampai 6 tahun itu kita masih fokus di kesehatan, terapis ya. Terus informasi-informasi tentang apa sih yang harus dilakukan gitu. Sedangkan untuk orang tuanya kita akan mengadakan tentang seperti seminar psikolog ya, bagaimana penerimaan orang tua ketika mendapatkan anak-anak Down syndrome. Itu yang penting, karena awalnya itu orang tua harus menerima, baru anaknya akan bisa berkembang dengan maksimal. Kalau orang tuanya belum bisa menerima, masih denial, itu perkembangannya juga yang udah yang sudah terlihat gitu, anak-anak kan terhambat gitu. Betul. Kayak siapa ya tamu kita waktu itu yang bilang, saat orang tua maju 1 langkah, anak itu akan maju 1000 langkah. Siapa ya? Oh, Ibu Ultrawati yang anaknya ASD ya. Jadi saya selalu bilang juga untuk sahabat Monare ini, terima aja dulu gitu. Kalau udah diterima mah kayaknya semua akan lancar gitu ya. Karena kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati gitu. Tapi masih ada aja ya orang. Ada pasti. Manusiawi itu manusiawi. Iya, tapi kalau anaknya udah umur 8 tahun gitu masih deny aja, kok lama banget sih gitu. Iya. Jadi kadang kasihan ya, sebetulnya kasihan jadi anaknya maksudnya yang mungkin harusnya sudah perkembangannya gimana, mereka karena orang tuanya merasa anak saya nggak apa-apa kok. Itu nggak apa-apa, anak gua mah nggak apa-apa. Jadi akhirnya terapi enggak, segala macam enggak gitu ya, kasihan. Iya. Padahal kalau saya pikir-pikir ya, dengan begitu apa itu tidak akan menjadi merepotkan untuk orang tuanya saat dia besar kan nanti kan? Dia tidak akan menjadi anak yang terlatih gitu. Ya ini mah kerjasama berbagai pihak. Iya, betul. Berbagai pihak. Pertama suami istri pasti. Iya, pasti. Suami istri, lalu keluarga besar, teman-teman, komunitas yang baik juga itu. Bukan baik, komunitas yang tepat itu juga diperlukan, karena itu membentuk menjadi sebuah support system gitu untuk mengoptimalkan si anak. Nah, jadi kapan ini program-program mau mulai? Insya Allah Juli. Kita pengennya tahun ajaran ya, kita ajaran kan Juli kita pengennya udah mulai. Semuanya berjalan. Dari mulai program untuk 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 15 tahun, dan 16 tahun ke atas. Nah, buat para orang tua Down syndrome yang pengen ikutan, bisa nanti kalau mau tanya-tanya
WA tadi di nomor 0813-235-0013. Nanti kami arahkan ke Ibu Mira bagaimana apa yang harus dilakukan, gimana cara daftarnya, gimana biayanya gitu. Atau komen di bawah tayangan ini juga nanti pasti kami akan jawab. Bulan Juli latihannya di mana? Latihannya di Jalan Nanas nomor 42. Jalan Nanas nomor 42 Bandung, dicatat ya. Jadi mudah-mudahan Juli itu setiap hari ada kegiatan ya. Betul. Biar rumahnya rame. Iya. Jadi rencananya juga kan selain pelatihan juga kan memang kita ada latihan-latihan les hitungannya ya. Les ya. Les kayak jimbe yang memang sudah pentas di mana-mana gitu ya. Terus juga ada nari ya, narinya mau udah 2 lagi ya. Modern nasional dan modern. Daerah sama nasional. Nasional itu modern maksudnya. Tradisional. Oke, tradisional dan modern. Ya, gitu. Jadi kalau djembe dan menari sekarang juga udah mulai. Ya. Tapi kalau untuk pelatihan-pelatihan lainnya yang tadi Mira sebutkan, boleh kalau mau tanya-tanya. Jadi Juli kita sudah mulai on sama-sama. Ya. Kan tugas kita semua lah ya sebagai orang tua gitu. Ngapain lagi sih kalau bukan buat anak-anak mah ya? Betul. Ya balik lagi kita memikirkan masa depan anak-anak kan. Kita nggak tahu umur kita berapa. Jangan sampai si anak itu begitu kita nggak ada itu terlunta-lunta. Itu betul. Dan kegiatan banyak juga kan pasti bikin anaknya happy ya. Iya. Mereka akan ketemu teman, berinteraksi dengan orang lain, belajar berkomunikasi. Mereka juga mungkin akan belajar berantem, akan belajar rebutan mainan. Itu kan harus dipelajari juga sama mereka. Mereka harus tahu rasanya sakit waktu jatuh didorong. Mereka tahu rasanya berebutan mainan nggak dapat terus nangis gitu. Mereka nggak boleh dapat yang bagus-bagus aja. Mereka juga harus dapat yang nggak baik. Karena dari situ kita bisa menciptakan anak yang tangguh. Jangan terus dipukul terus nangis gitu loh maksud saya ya. Mereka harus jadi anak-anak yang hebat dan tangguh gitu. Sekali lagi terima kasih Mira kedatangannya. Nanti kita kalau ada program-program selanjutnya yang kita perlu sampaikan nanti Mira datang lagi ke sini ya supaya informasinya tersebar kemana-mana jadi semua orang tua tahu. Jangan lupa nantikan tayangan kita setiap hari Sabtu. Follow IG kita di @tempat